Baik, kali ini kita akan membahas soal KSN bidang fisika. Jadi kita akan bahas 2 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar, jadi ada massa M diikat dengan 2 tali ke sebuah tongkat vertikal. Panjang tali miring adalah L, kemudian tali kedua dalam posisi mendatar, dan sistem diputar dengan kecepatan sudut omega terhadap tongkat vertikal sedemikian sehingga kedua tali mempunyai besar tegangan yang sama. Sudut antara kedua tali itu adalah theta dan sin theta sama dengan 0,8. Yang ditanyakan, gambarlah diagram gaya yang ada pada benda M, kemudian besar tegangan tali dan besar kecepatan sudut dalam sistem keadaan di atas. Baik, kita mulai dari menggambar gaya. Jadi seperti biasa untuk benda bermassa itu akan ada gaya berat, arahnya selalu ke bawah, W, gaya berat W kecil, kemudian ada tali, ada gaya tegangan tali, digambar dari benda M ke talinya. Untuk tali yang miring ini T1, kemudian ada tegangan tali di posisi tali mendatar dari benda ke tali mendatar T2. Jadi pada sistem itu ada gaya di sumbu YW, di sumbu XT2. Nah, T1 nya ini belum terlihat ada di sumbu X atau sumbu Y, jadi perlu diuraikan lagi. Jadi cari komponennya tegak lurus dengan sumbu Y, jadi ketemu ini T1Y, kemudian tegak lurus dengan sumbu X, ini adalah T1X, tetanya di sini. Jadi besar dari T1X itu sama dengan T1X itu adanya di samping sudut. Jadi kalau di samping kita gunakan persamaannya cos. Kemudian T1Y yang satu cos berarti T1Y nya adalah dalam bentuk sin atau sudutnya berseberangan di sini. Jadi T1Y ada di depan sudut menggunakan persamaan sin. Jadi untuk yang nomor A, penggambaran diagram gaya seperti ini. Kemudian untuk yang nomor B, itu yang ditanyakan besar tegangan tali berapa, nyatakan dalam mg, dan yang diketahui itu tegangan talinya sama besar. Jadi maksudnya T1 sama dengan tegangan tali di posisi mendatar T2, kita lambangkan misalkan sama dengan T. Jadi dari persamaan, karena ada gaya di sumbu X dan sumbu Y, kita kerjakan misalkan dari sumbu Y. Sistemnya ini dia diputar terhadap tongkat vertikal. Itu artinya dia hanya mengalami gerak rotasi, tetapi tidak ada pergeseran di sumbu Y. Jadi posisi sumbu Y-nya tetap, sehingga resultan gaya yang ada di sumbu Y itu sama dengan 0 karena tidak ada pergerakan di arah sumbu Y. Kemudian di sumbu Y ada gaya T1Y ke atas dan W ke bawah. Jadi yang ke atas kita pakai tandanya positif, kemudian yang ke bawah kita gunakan tandanya negatif. Jadi T1Y min W itu artinya sama dengan 0, atau T1 sin theta itu sama dengan min pindah ke ruas kanan jadi positif W. Kemudian T1 sin theta sama dengan berat M kali G. T1 kita lambangkan dengan T, kemudian sin theta di soal 0,8, sehingga besar tegangan tali adalah mg dibagi 0,8 itu sama dengan 1,25 mg. Dan kebetulan di pertanyaan B itu diminta nyatakan dalam mg, berarti jawabannya sampai di sini. Besar tegangan talinya adalah 1,25 mg. Kemudian untuk yang nomor C yang ditanyakan adalah besar kecepatan sudut
omeganya berapa. Nah, untuk mengerjakan besar kecepatan sudutnya berapa, sekarang kita lihat gaya yang ada di sumbu X. Jadi di sumbu X itu ada T2 dan juga T1X atau T1 cos theta, dimana T2 dan T1X ini arahnya adalah menuju ke tongkat vertikal, yang tongkat vertikal ini sebagai pusat rotasi. Jadi sistemnya ini berputar, dimana tongkatnya ini sebagai pusat rotasi. Setiap gerakan melingkar atau rotasi kita mempunyai ada namanya gaya sentripetal. Jadi karena sistemnya berotasi berarti ada gaya sentripetal. Itu gaya sentripetal, ingat arahnya selalu menuju ke pusat rotasi. Dan di sini yang menuju ke pusat rotasi adalah T2 dan juga T1X. Sehingga kita bisa tuliskan, jadi Fs gaya sentripetal itu rumusnya M V kuadrat per R, atau karena V sama dengan omega kali R, jadi kecepatan sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari, ini bisa diganti, disubstitusi sehingga persamaannya menjadi omega kuadrat kali R. Kemudian dari gambar sebelumnya yang menuju Fs ini adalah gaya menuju ke pusat rotasi. Yang menuju ke pusat rotasi itu adalah T. Jadi bisa dilihat kembali, yang menuju ke pusat rotasi itu adalah T2 dan T1X. Jadi T2 plus T1X, jadi keduanya tandanya positif karena sama-sama menuju ke pusat, sama dengan M omega kuadrat kali R. T2 sama dengan T1, berarti T2 kita tuliskan T, T1X tadi besarnya adalah T cos theta karena di samping sudut, kemudian M kali omega kuadrat. Nah, jari-jarinya adalah dari gambar ini tongkat vertikal, kemudian tadi ada tali miring, bendanya di sini, sudut tetanya di sini. Jadi yang ini L. Kemudian yang namanya jari-jari saat dia berputar, jadi dia berputar terhadap tongkat vertikal, berarti yang ini. Jari-jari terhadap pusat rotasinya, R-nya sepanjang ini. R bisa diperoleh dengan persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri yang bisa digunakan karena R adanya di samping sudut, kita gunakan persamaan cos. Cos itu samping per miring, sampingnya R, miringnya adalah L, sehingga R itu besarnya adalah L dikali cos theta. Jadi bisa disubstitusi persamaan yang ini, persamaan satunya disubstitusi ke persamaan di sini, sehingga M omega kuadrat itu dikalikan dengan L kali cos theta. Kemudian ini T plus T. Nah, nilai sin sudut di soal itu adalah 0,8. Itu artinya nilai cosnya sama dengan 0,6. Sehingga ini bisa diganti 0,6 M omega kuadrat kali L kali 0,6 juga.
Jadi 1T ditambah 0,6T menjadi 1,6T sama dengan M omega kuadrat kali L kali 0,6. Kemudian ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 0,2. Jadi dibagi 0,2 ini 3, kemudian 1,6 dibagi 0,2 itu 8. 8T sama dengan 3M omega kuadrat L. Kemudian kita ingin mencari nilai omega. Omega kuadrat artinya adalah 8T per 3 kali M kali L, dan T itu tadi kita sudah peroleh dari persamaan di sumbu Y itu sebesar 1,25 mg. Jadi T-nya diganti dari persamaan yang sebelumnya 1,25 mg per 3 M kali L, ini omega kuadrat, kemudian M nya dicoret. 8 kali 1,25 itu adalah 10 G per L, atau omega itu menjadi akarnya dari 10G, maaf ini per 3, 10G per 3L, jadi 10G per 3L. Satuan kecepatan sudut adalah radian per sekon. Jadi untuk yang nomor C jawabannya sampai di sini, akar 10G per 3L. Nah, jadi konsepnya untuk benda berputar kita menggunakan gaya sentripetal, rumus Fs. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi untuk soal yang kedua masih di pokok bahasan dinamika gerak, hukum Newton. Terdapat dua buah benda dihubungkan dengan katrol, kemudian terdapat gesekan antara M1 dan M2, dan juga terdapat gesekan antara M2 dan lantai. Besar koefisien gesek statis dan kinetis kedua permukaan sama, yaitu mu. Kemudian talinya tidak dapat mengulur, berarti massa tali diabaikan. Yang ditanyakan gambar diagram gaya pada benda 1 dan 2, kemudian persamaan geraknya, dan berapa besar gaya F agar sistem bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, kata kuncinya di sini adalah kecepatannya konstan. Jadi V-nya itu tetap. Pertama kita gambar dulu dari untuk yang A, untuk benda M2, gambar gayanya. Jadi seperti biasa ada gaya berat, arahnya selalu ke bawah, W2. Nah, untuk M2 dia gerakannya karena M1-nya ditarik ke kanan, berarti otomatis M2-nya nanti akan ditarik oleh tali arahnya ke kiri. Jadi M1 ke kanan, M2 ke kiri. Ini gerakannya seperti ini. M2 itu bersentuhan dengan M1, berarti ada gaya normal yang dialami benda 2 akibat N1. Kita lambangkan N2. Kemudian ada tali di sini, berarti ada gaya tegangan tali. Arahnya dari balok M2 ke tali, T. Ada gesekan antara M2 dan M1 karena balok M2 bergerak ke kiri, berarti gaya gesekan itu arahnya selalu berlawanan, arahnya ke kanan. Ini gaya gesekan antara balok 1 dan balok 2. Jadi di sistem di benda M2 yang ada itu 2 gaya di sumbu Y dan 2 gaya di sumbu X. Sedangkan untuk balok
atau benda M1. Jadi benda M1 dia gerakannya ke kanan, kemudian ada gaya tarik ke kanan F, ada berat ke bawah bersentuhan dengan lantai, ada gaya normal N1, kemudian balok M1 juga dia bersentuhan dengan balok M2, berarti balok M1 itu juga ditekan oleh balok M2, berarti gaya normalnya adalah arahnya ke bawah. Ini besarnya adalah sama dengan balok gaya normal yang dialami balok 2 terhadap balok 1. Jadi aksi reaksi hanya dia arahnya berlawanan, jadi ini ke bawah. Kemudian ada tali juga, jadi talinya di sini digambar dari benda ke tali sehingga tegangan talinya ke kiri. Terdapat gesekan antara M1 dan lantai. Karena gerakannya ke kanan, berarti gaya gesekan antara M1 dan lantai itu adalah ke kiri. Kita lambangkan dengan F1. Kemudian terdapat gesekan juga antara balok 1 dengan balok 2. Jadi karena dia bendanya ke kanan, berarti gaya gesek antara balok 1 dan balok 2 pada benda 1 dia arahnya juga ke kiri. Jadi gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi untuk jawaban yang nomor A sampai di sini. Jadi gaya yang ada pada benda M1 lebih banyak, jadi ada F1 2 T dan F1 dan juga F di sumbu X, kemudian ada N2, N1 dan W1 di arah sumbu Y. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang B, persamaan gerak yang ada di benda 1 dan benda 2. Nah, untuk persamaan gerak pada benda 1, jadi pada benda 1 itu kalau kita lihat kembali, nah jadi di sumbu Y pada benda 1 itu ada N1 ke atas, kemudian atau kita kerjakan dari benda M2 ya, jadi mengikuti gambar. Di sumbu Y ada N2 ke atas dan ada W2 ke bawah. Benda 2. Nah, jadi sigma FY-nya, bendanya ini dia hanya ada pergerakan di arah mendatar, sehingga sigma FY-nya itu tidak ada pergerakan di sumbu Y, itu sama dengan 0. Nah, untuk benda 2 yang ke atas kita gunakan di sumbu Y-nya tanda positif, yang ke bawah kita gunakan negatif, sehingga persamaannya menjadi N2 dikurang W2 sama dengan 0, atau N2 sama dengan W2 yang rumusnya adalah M2 kali gravitasi. Ini adalah persamaan pertama untuk yang di sumbu Y. Kemudian untuk di sumbu X, kemudian untuk yang di sumbu X, di sumbu X itu dia, kita lihat tadi disebutkan kata-katanya itu adalah kecepatan
Di sumbu X kecepatannya konstan. Jadi bendanya disebutkan bergerak dengan kecepatan konstan, itu artinya dia tidak memiliki percepatan atau A-nya sama dengan 0. Nah, sebenarnya kan rumus dari sigma F itu sama dengan M kali A. Tapi karena A-nya 0, kecepatan konstan, berarti sigma F di X juga sama dengan 0. Baru kita lihat kembali gaya yang ada di sumbu X. Gaya yang ada di sumbu X itu adalah T dan gaya gesek F12 yang arahnya gerak M2-nya tadi ke kiri, berarti kita gunakan yang searah-arah gerak itu positif untuk T. Jadi T-nya positif, kemudian gaya geseknya menjadi negatif karena berlawanan arah gerak, sama dengan 0. T min gaya gesek itu rumusnya ingat mu kali N. Jadi N yang ada itu adalah di balok 2 adalah N2 sama dengan 0. Atau T sama dengan mu kali N2. T sama dengan mu kali N2 itu adalah dari persamaan 1 M2 kali G. Oke, ini yang kita peroleh untuk persamaan gerak di sumbu X pada benda 2. Jadi kita sudah memperoleh persamaan gerak di sumbu X dan Y untuk benda 2. Sekarang kita lanjut ke benda 1 dari sumbu Y. Jadi sama, tidak ada pergerakan di sumbu Y, artinya resultan gaya di Y sama dengan 0. Baru kita lihat kembali gaya yang ada di sumbu Y di M1 itu adalah N1 ke atas, N2 ke bawah, W1 ke bawah. Kita gunakan yang ke atas positif, berarti persamaannya menjadi positif N1, negatif N2, dan negatif W1 sama dengan 0. N1 min N2 bisa disubstitusi langsung dari persamaan 1, M2 kali G min W1, W itu beratnya adalah massa kali gravitasi sama dengan 0. Jadi N1 itu sama dengan M2G ditambah M1 kali G. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Kemudian lanjut ke persamaan yang ada di sumbu X. Jadi kecepatannya konstan, artinya percepatannya sama dengan 0. Sehingga sigma F yang ada di X itu juga sama dengan 0 karena M kali A 0. Baru kita lihat gaya yang ada di sumbu X untuk benda 1. Jadi di sumbu X itu dia benda satunya bergerak ke kanan, kemudian F-nya ke kanan, berarti kita gunakan yang searah dengan arah gerak positif, sehingga F positif, kemudian F12 negatif, T dan F1 juga negatif. Sehingga persamaannya menjadi F min F12 min T min F1 itu sama dengan 0. F min gaya gesek antara 1 dan 2 itu tadi adalah mu kali N2 min T min gaya F1 ini gaya gesek antara benda F1 ini gaya gesek antara benda 1 dan
lantai. Berarti yang digunakan itu adalah gaya normal antara benda satu dan lantai, yaitu N1. Sehingga ini mu kali N1 yang digunakan sama dengan 0 F min mu kali N2 itu adalah M2 kali G min T min mu kali N1 tadi dari persamaan 3 M2G plus M1G sama dengan 0. Nah, sebenarnya jawaban untuk opsi yang nomor B yang ditanyakan persamaan geraknya bisa sampai di sini gitu. Jadi bisa sampai F min mu N2 min T min mu N1 sama dengan 0. Yang jelas sudah dituliskan semua komponen di sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing benda. Kemudian untuk soal yang nomor C, itu yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya luar F agar sistem bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi yang ingin kita cari adalah F-nya berapa. Yang jelas persamaan yang kita gunakan di sini adalah keadaannya sudah untuk kecepatan yang konstan. Berarti kita boleh gunakan langsung persamaan yang ini, tapi kita ingin cari lebih tepatnya berapakah nilai F dalam semua variabel yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu hanya mu, M2, M1, dan G. Sedangkan di persamaan yang ada kita udah peroleh N2, kemudian kita peroleh T setelah disubstitusi persamaan 1, kemudian setelah disubstitusi persamaan 1 juga kita peroleh persamaan ketiga. Nah, yang terakhir adalah persamaan yang keempat. Di susunan persamaan yang keempat nih ada komponen F-nya, berarti kita bisa kerjakan dari sini F min mu M2G min T min sekian sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan untuk mencari F, berarti kita harus ganti nilai T-nya. Dan T itu kita tadi sudah peroleh dari persamaan kedua sebesar mu M2G. Sehingga ini bisa diganti dengan F min mu M2G min T, T juga tadi mu M2G, jadi persamaan keduanya disubstitusi. Kemudian min mu kali M2G adalah min mu M2G, min mu kali plus M1G adalah min juga min kali plus min mu M1G sama dengan 0. Kemudian yang sama itu bentuknya adalah min 1 mu M2 min 1 mu M2 min 1, berarti ini bisa dijumlahkan menjadi min 3 mu M2G. Kemudian ini min 1 mu M1G sama dengan 0. Atau F itu sama dengan pindah ruas 3 mu M2G ditambah dengan mu M1G. Atau jika ingin dikeluarkan besaran yang sama boleh, jadi mu dan G-nya dikeluarkan menjadi mu 3M2 plus M1, G-nya juga dikeluarkan menjadi seperti ini. Jadi mu kali G kali kurung besar 3M2 plus M1, ini adalah nilai dari F yang ditanyakan di opsi C. Jadi setiap ingin mencari besaran yang ditanyakan itu harus berupa variabel-variabel yang diketahui di soal. Jadi mu-nya ada, M2, M1, G juga sudah ada. Nah, baik, sekian pembahasan kita kali ini, 2 soal mengenai KSN. Jadi silakan dipahami lebih lanjut, dipelajari. Kita akan pelajari lagi di video selanjutnya.